Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agung dari Tadris Biologi C semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 2108106103. Di sini saya akan meresum ataupun mereview kembali materi mengenai variasi intrapopulasi dari mata kuliah Zoologi Vertebrata yang diampu oleh dosen Ibu Muhimatul Umami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Muhimatul Umami yang telah memberikan kesempatan untuk mereview kembali materi mengenai variasi intrapopulasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi mengenai variasi intrapopulasi. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu variasi intrapopulasi? Jadi, variasi intrapopulasi merupakan keanekaragaman morfologi maupun genetika yang ada pada spesies dalam satu populasi. Dari pengertiannya, sebenarnya teman-teman itu tidak asing dengan variasi intrapopulasi yang ada di lingkungan sekitar teman-teman gitu. Misalnya kayak di rumah, lingkungan rumah itu kan ada, mungkin teman-teman ada yang memelihara ayam, ada yang memelihara burung, mungkin juga ada yang memelihara ikan cupang. Nah, sebenarnya tanpa disadari teman-teman itu sudah melihat ataupun sudah mengetahui definisi dari apa itu variasi intrapopulasi gitu. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa variasi intrapopulasi itu merupakan suatu keanekaragaman morfologi maupun genetik yang ada pada spesies dalam satu populasi gitu. Misalkan nih, teman-teman itu ada yang memelihara ikan cupang. Nah, dalam ikan cupang itu misalkan teman-teman memelihara 2 sampai 3 ekor. Tidak mungkin dong 3 ekor ikan cupang memiliki warna yang sama, ukuran tubuh yang sama gitu kan. Pasti ada perbedaan gitu, entah itu dari warnanya, entah itu dari jenis kelamin, entah itu dari ukuran tubuhnya gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh variasi intrapopulasi dari variasi genetika gitu. Karena terdapat perbedaan morfologi tetapi masih dalam satu spesies yang sama gitu. Baik, kemudian kita masuk ke terminologi dalam mempelajari variasi intrapopulasi atau istilah-istilah dalam mempelajari intrapopulasi gitu. Di sini ada beberapa macam istilah ketika kita akan mempelajari materi mengenai variasi intrapopulasi. Yang pertama itu ada pena atau penom. Nah, pena atau penom ini merupakan morfologi yang nampak pada organisme gitu. Jadi morfologi yang kelihatan dari organisme tersebut itu kayak contohnya misalkan dari ukuran tubuh, bentuk tubuh, warna, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada spesies sibling. Nah, apa itu spesies sibling? Nah, spesies sibling ini merupakan spesies yang berbeda gitu. Ketika dilihat secara morfologi memang nampak sama gitu, morfologinya serupa. Namun karena mengalami isolasi reproduksi sehingga spesies tersebut tidak dapat melakukan fertilisasi atau tidak dapat bereproduksi. Nah, itu dinamakan spesies sibling. Kemudian yang ketiga itu ada genepol. Apa itu genepol? Nah, genepol itu merupakan kumpulan alel yang unik yang dimiliki spesies dalam suatu populasi. Kemudian yang keempat ada ginandromorf. Nah, ginandromorf, kata-kata gina itu memiliki arti betina. Kemudian yang andro itu jantan, sedangkan morf itu bentuk. Jadi ginandromorf itu sama dengan kata lainnya itu adalah hermafrodit.
memiliki dua jenis kelamin dalam satu spesies. Nah, kemudian berikutnya itu ada faktor variasi intrapopulasi. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi variasi intrapopulasi? Di sini terdapat dua faktor. Yang pertama itu ada faktor genetik dan yang kedua ada faktor non-genetik. Nah, faktor genetik merupakan variasi yang disebabkan oleh pewarisan sifat dan induk ke turunannya gitu. Di dalam faktor genetik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dimorfisme seksual, yang kedua ada generasi yang berbeda secara reproduksi, dan yang ketiga ada ordinary genetic variation. Nah, apa itu dimorfisme seksual? Dimorfisme seksual adalah perbedaan sistematik luar antara individu yang memiliki jenis kelamin berbeda namun masih dalam satu spesies yang sama gitu. Kemudian faktor non genetiknya itu ada variasi musim, variasi sosial, variasi umur, dan variasi ekologi. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari variasi intrapopulasi yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di sini saya mengambil 2 ekor ayam dengan nama ilmiahnya Gallus domesticus. Mungkin teman-teman juga bisa melihat kan perbedaan apa yang ada pada kedua ekor ayam tersebut. Yang pertama ada perbedaan warna, yang dimana ayam yang satu berwarna putih, sedangkan ayam yang satunya lagi berwarna coklat dengan corak hitam pada bagian kauda atau ekor. Kemudian perbedaan selanjutnya itu ada pada ukuran tubuh. Mungkin ukuran tubuh dari ayam yang berwarna putih lebih besar dibandingkan dengan ukuran tubuh ayam yang berwarna coklat. Kemudian perbedaan selanjutnya ada pada kauda atau ekor, yang dimana kauda pada hewan yang berwarna putih atau ayam yang berwarna putih lebih panjang dibandingkan dengan ekor yang ada pada ayam yang berwarna coklat. Kemudian perbedaan selanjutnya itu ada pada jenis. Nah, jenis kelamin dari kedua ekor ayam tersebut itu berbeda teman-teman. Yang dimana untuk ayam yang berwarna putih itu berjenis kelaminnya jantan. Nah, sedangkan untuk hewan yang berwarna coklat itu berjenis kelaminnya betina. Nah, ini termasuk ke dalam variasi genetik dimorfisme seksual. Yang dimana perbedaan sistematis luar antara individu yang berbeda jenis kelamin, akan tetapi secara seksual tersebut mempunyai dua bentuk gitu, yaitu bentuk jantan dan betina. Memang secara sekilas kedua hewan tersebut itu sama-sama ayam gitu, sama-sama memiliki nama ilmiah Gallus domesticus. Akan tetapi terdapat perbedaan gitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari yang namanya variasi genetik dimorfisme seksual. Meskipun dalam satu spesies yang sama gitu, dalam satu spesies yang sama, akan tetapi ada perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh kedua ayam tersebut. Baik, contoh berikutnya yaitu adalah anakan dari ayam ataupun itik. Nah, di dalam video tersebut terdapat 4 ekor itik, yang dimana dari keempat ekor itik tersebut memiliki warna yang berbeda-beda teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih sedikit kekuningan gitu, dan juga 2 ekor berwarna coklat. Akan tetapi yang 2 ekor berwarna coklat juga terdapat perbedaan pada bagian dorsal, yang dimana yang satunya terdapat motif putih dan sedikit coklat tua, sedangkan yang satunya itu tidak ada motif garis putihnya dan hanya ada motif coklat tuanya saja gitu. Nah,
perbedaan ini yang menjadikan 4 ekor itik tersebut masuk ke dalam variasi genetik, yang dimana masih dalam spesies yang sama, dari induk yang sama, dari ayah ibu yang sama, nah akan tetapi memiliki genetik yang berbeda gitu, sehingga dihasilkan keturunan yang memiliki perbedaan warna gitu. Nah, perlu diingat sekali lagi teman-teman bahwa meskipun 4 ekor itik tersebut memiliki perbedaan warna, akan tetapi masih dalam satu spesies yang sama gitu. Nah, perbedaan tersebut itu disebabkan karena adanya genetik yang berbeda dari ayah ibunya gitu, sehingga dihasilkan keturunan yang berbeda warnanya, akan tetapi masih dalam satu spesies yang sama. Maka dari itu contoh hewan ini termasuk ke dalam variasi genetik gitu. Baik, mungkin itu saja materi mengenai variasi intrapopulasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.